Integritas itu kalau langsung terkait dengan masalah tes itu kejujuran, angka yang menunjukkan tingkat kejujuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di MK Talks Academy, forum berbagi informasi seputar dunia akademik. Baik, Sivitas Akademika, terima kasih sudah kembali bersama kami tentunya di UMK Talks Academy. Ya, hari ini topik pembahasan kita adalah efek dari ujian nasional berbasis komputer atau CBT terhadap indeks integritas. Dan tentunya untuk membahas topik hari ini sudah bersama kita saat ini di studio narasumber andalan kita, the one and only, siapa lagi kalau bukan Profesor Ali Sauka, MA, PhD. Langsung kita sambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Prof? Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Mas Teman? Baik-baik ya? Alhamdulillah, sehat walafiat, Prof. Alhamdulillah. Prof, gimana kabarnya, Prof? Alhamdulillah, sehat walafiat. Ya, itu yang penting. Iya, benar, Prof. Gimana, Prof? Sudah siap untuk topik kita hari ini? Bismillahirrahmanirrahim, insya Allah. Ya, baik, Prof. Seperti yang saya sampaikan tadi, topik kita hari ini adalah dampak atau efek ujian nasional berbasis komputer terhadap indeks integritas. Ya, sebelum kita membahas dampaknya lebih jauh, mungkin Prof bisa dijelaskan dulu, Prof, sebenarnya indeks integritas itu apa sih, Prof? Atau integrity ya, index ini istilah teknis ya. Ya. Integritas itu istilah teknis yang sebetulnya sudah sangat dipahami, sangat lazim diketahui oleh umum ya. Indeks itu angka. Ya. Integritas itu kalau langsung terkait dengan masalah tes itu kejujuran, angka yang menunjukkan tingkat kejujuran. Jadi enggak tahu ini mau indeks yang tinggi menunjukkan kejujuran yang tinggi, ya bisa juga begitu. Indeks angka yang rendah sampai 0 itu misalnya menunjukkan banyaknya ketidakjujuran. Kalau istilah yang paling populer di antara anak muda kan nyontek gitu ya, banyaknya orang nyontek itu berarti angka tingkat kejujuran itu sangat rendah. Ya, tidak ada orang yang nyontek sama sekali, itu menunjukkan angka kejujuran yang tinggi. Ya. Itu yang disebut dengan indeks integritas. Nah, ini memang penting sekali karena pada dasarnya kalau boleh saya kaitkan, ini masalah validitas, masalah reliabilitas. Jadi tes itu akan dianggap bagus atau tidak. Ya, itu kriteria mendasar itu ya, bahwa tes yang bagus adalah yang kemudian secara konsisten dan tepat gitu ya, secara konsisten dan tepat menunjukkan kompetensi. Hasil tes itu menunjukkan kompetensi yang betul-betul dimiliki oleh peserta tes. Itu masalah konsistensi itu masalah reliabilitas, ketepatan itu masalah validitas. Secara konsisten dan akurat, secara konsisten dan tepat, betul-betul menunjukkan hasil tes itu dalam bentuk angka-angka, kompetensi yang memang dimiliki oleh peserta tes. Kalau kemudian ternyata itu dipengaruhi oleh ketidakjujuran, mereka melakukannya dengan nyontek, terus kemudian yang bersangkutan itu ikut tes lagi tapi tidak boleh nyontek, ya pasti, maka tidak konsisten lagi itu. Sehingga kemudian tidak angka yang dihasilkan oleh tes yang kemudian penuh kejadian nyontek, itu berarti angkanya tidak konsisten dan juga tidak secara tepat mengukur yang seharusnya diukur gitu. Nah, itu konsep tentang indeks integritas. Angka yang menunjukkan tingkat kejujuran. Begitu Pak Mas Darman. Baik, Prof.
Oh ya, Prof. Sekarang kita berbicara ujian nasional, Prof. Sejak tahun 2015 kan ada pergeseran, Prof. Dari yang biasanya sistemnya kita menggunakan paper base atau berbasis kertas, pensil, kemudian beralih ke CBT atau computer based. Ya, kira-kira kalau dihubungkan dengan indeks integritas, dampak apa yang paling bisa terlihat, Prof? Ya, jadi kita beruntung itu catatan sejarah ya. Sekarang sudah ada lagi ujian nasional. Catatan sejarah itu kan datanya terekam dan kemudian itu dicatat sendiri, tidak perlu ditutup-tutupi ya. Jadi pada waktu ujian nasional masih diselenggarakan secara paper and pencil, ya. Itu paper and pencil, kertas dan pensil, ya. Tidak melibatkan komputer karena sifatnya ujian nasional itu apalagi dulu itu masih menjadi penentu kelulusan. Itu kemudian akhirnya banyak peserta didik dan pemangku kepentingan lainnya, ya, jadi artinya tidak hanya peserta didik, tapi juga orang tua, juga gurunya, juga kepala sekolahnya, juga pemerintah daerahnya itu merasa tidak aman. Nanti kalau kemudian ketahuan peserta didiknya itu jelek, dari segi hasil ujian nasional itu citra buruk akan terjadi. Nah, waktu itu sehingga ditengarai adanya kecurangan sistematis ya, sistematis dalam artian itu bukan hanya peserta didiknya yang nyontek, bawa catatan, tengok kanan, tengok kiri, tetapi ada juga yang mengatakan bahwa ada kunci jawaban yang beredar, nggak tahu itu kunci jawaban. Ada juga yang kemudian pembiaran, ya. Pembiaran itu yang menjaga itu sama sekali tidak menjaga, hanya melihat saja, membiarkan saja kalau ada anak yang nyontek melihat catatan. Ini fenomena yang terjadi sehingga ujian nasional hasilnya tidak dipercaya. Ingat Mas Darman dulu banyak diberitakan di koran itu untuk misalnya katakanlah menggunakan hasil ujian nasional untuk masuk perguruan tinggi nggak mau menggunakan hasil ujian nasional itu untuk kemudian dipertimbangkan dalam seleksi masuk perguruan tinggi ya, karena itu tadi, karena memang tidak konsisten, tidak tepat mengukur kompetensi yang seharusnya diukur. Sehingga kemudian ya memang tidak bisa diandalkan kalau kemudian skornya bagus, apakah betul kompetensinya bagus, itu tidak bisa dipercaya, tidak bisa diandalkan. Itu betul-betul memang suasana pada waktu itu yang sangat tidak menguntungkan itu dalam dunia pendidikan di Indonesia. Tapi akhirnya kemudian ada solusi yang sifatnya teknis, yaitu kemudian secara perlahan-lahan ada transisi dari semula berbasis kertas, pensil dan kertas, kemudian secara perlahan-lahan dilihat kesiapannya, beberapa sekolah mulai dengan menggunakan komputer, berbasis komputer. UTBK, kalau sekarang istilahnya itu ujian tertulis berbasis komputer. Pokoknya computer based test gitu ya, CBT, computer based test berbasis komputer. Nah, terbukti ternyata pada waktu masih separuh-separuh ya, katakanlah sebagian menggunakan paper and pencil karena secara teknis belum memungkinkan, tapi kemudian ada beberapa wilayah sekolah yang sudah bisa berbasis komputer, itu bisa dibandingkan ya, artinya ternyata memang yang semula wilayah yang kelihatannya hasilnya bagus ujian nasionalnya, wilayah atau sekolah ya yang kelihatan bagus hasil ujian nasionalnya, tapi kemudian menjadi berbasis komputer ternyata terkoreksi dalam artian tidak bagus lagi gitu, karena bagusnya dulu itu masih banyak dikotori ya, dipengaruhi oleh adanya
apa percontekan ini, ketidakjujuran itu. Setelah tidak bisa jujur, maka kemudian akhirnya terkoreksi menjadi angkanya lebih. Nah, akhirnya setelah ya terbukti ya, jadi perlahan-lahan terbukti bahwa dengan secara menyeluruh menggunakan komputer, berbasis komputer, itu konsisten, dari waktu ke waktu konsisten hasil yang diperoleh wilayah atau sekolah konsisten. Ya, jadi dan kebetulan gini Mas Darman, di pusat Puspendik dulu ya, pusat penilaian pendidikan itu mengembangkan semacam software gitu ya, software yang mendeteksi, mengidentifikasi apakah jawaban-jawaban dari peserta ujian nasional itu ada unsur tidak jujur tidak gitu. Bisa, itu ada software yang bisa dikembangkan begitu. Ini tidak bisa ditutup-tutupi, tidak bisa ditutup-tutupi. Jadi kalau Mas Darman ingat dulu itu semula ada wilayah hitam, ya, ada wilayah putih, abu-abu, ada wilayah abu-abu. Ya, ya. Jadi setelah kemudian menggunakan software ini ketahuan bukti yang nyata. Memang yang kemudian dulu wilayahnya abu-abu, bahkan yang hitam, khususnya yang hitam, yang dulunya itu hasil tesnya itu bagus, setelah menjadi wilayah putih, artinya tidak lagi bisa ngepek, tidak bisa lagi nyontek, itu ya kemudian hasil ujian nasionalnya itu turun, Mas Darman gitu. Dan pada kurun waktu terakhir ya, itu ada data yang menunjukkan akhirnya ya putih semua. Nah, kalau kemudian menjadi putih semua, ini kan akhirnya kan orang percaya. Jadi keuntungannya besar sekali. Orang percaya bahwa kalau kemudian hasil ujian nasionalnya itu angkanya bagus, ya memang peserta didik, peserta tes orangnya itu ya memang bagus, kompetensinya bagus. Sehingga kemudian itu saya kira akan banyak manfaatnya, bisa digunakan berbagai kepentingan, termasuk misalnya dipertimbangkan untuk seleksi masuk perguruan tinggi, misalnya gitu, Mas Darman gitu. Iya, berarti ya dari hasil penelitian itu sendiri, Prof, berarti memang hasil tes CBT dan CBT ini lebih valid dan lebih reliable ya, Prof, dibanding PBT yang kemarin itu. Ya, jadi akhirnya orang akan percaya dengan bukti-bukti seperti itu, orang akan percaya dengan ujian nasional sebagai orang menjadi percaya pada ujian nasional karena tidak lagi dikotori dengan hal-hal yang sifatnya itu tadi dihasilkan dari ketidakjujuran hanya peserta tes, tapi juga kadang-kadang stakeholders yang lain ya, stakeholders yang lain itu artinya bisa saja gurunya, bisa saja, ini saya tidak menuduh ya, ini kabarnya begitu, kabarnya memang kemudian ya terbukti kemudian itu tadi setelah dilihat dari hasil menggunakan software itu tadi, ketahuan pemiripan dari satu peserta tes dengan peserta tes yang lain, salahnya sama, misalnya gitu. Kalau benarnya sama, itu yang lumrah kan? Karena pada dasarnya kalau yang sama-sama menguasai, itu mestinya benar, itu sama-sama benarnya. Tapi kalau sama-sama salahnya, yang dipilih itu salahnya sama, itu termasuk yang salah satu indikator yang anggap bagian dari yang tidak jujur tadi. Gitu, Mas Darman. Ya, baik, Prof. Nah, kalau kita lihat tadi, Prof, ternyata perubahan dari PBT ke CBT itu indeks kejujurannya itu lebih tinggi, Prof. Apakah bisa saya kalau begitu, apakah saya bisa simpulkan bahwa ya CBT itu membuat orang lebih jujur?
Ya, itu mungkin topik berikutnya ya. Jadi topik Iya. berikutnya. Jadi saya kira itu perlu hati-hati mengatakan gitu. Ya, tentu kalau kemudian itu dikatakan seperti itu, bisa saja kemudian ditindaklanjuti bahwa pada dasarnya ya ada kaitannya dengan pendidikan karakter ya. Ya. Tapi lagi itu kita bahas dalam topik tersendiri saja ya, Mas Darman. Ya, baik Prof. Jadi kalau boleh saya akhiri episode tentang dampak penggunaan komputer base ya terhadap ketidakjujuran itu saya kira cukup tinggi, sehingga kemudian yang masih jadi pertanyaan adalah apakah itu kemudian yang sifatnya berbasis komputer itu bisa diterapkan pada assessment yang lain. Kalau tadi kan assessment yang sifatnya nasional, Ya. assessment yang sifatnya nasional yang kemudian berdampak sangat berdampak pada nasib seseorang yang kemudian disebut dengan high stake test itu terbukti bisa mengurangi atau bahkan membuat hasil tes itu betul-betul bisa konsisten, bisa juga betul-betul menunjukkan kemampuan yang sebenarnya, dan akhirnya itu banyak akan bermanfaat. Tapi kemudian juga bisa diaplikasikan kalau itu dilakukan oleh dosen, oleh guru di kelas, itu seperti apa yang berbasis komputer. Apalagi kalau sekarang ini kan semuanya serba daring, tidak hanya pembelajarannya tapi juga bagaimana assessment-nya itu bisa dibicarakan secara dalam topik tersendiri juga itu. Gitu Mas Darman. Ya, baik Prof. Terima kasih kalau gitu Prof atas penjelasan dan pemaparannya. Baik, Sivitas Akademika, dimanapun Anda berada, kita sudah sampai pada penghujung acara. Namun tetap ikuti kami khususnya untuk episode-episode selanjutnya karena pembahasan kita masih akan berlanjut. Ya. Baik, sekian dulu untuk episode kali ini. Saya Sudarman SPDM ini pamit undur diri, sampai ketemu pada UMK Talks Academy lainnya. Ingat, UMK Talks Academy, forumnya orang cerdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.